Om Swastiastu pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos menjumpai Anda, dan tentu seperti biasa dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Bapak Ketut Mukependet. Dia adalah pembantu Rektor 2 di ISI Denpasar dan baru saja mendapatkan penghargaan Adi Sewaka Nugraha dari Pemerintah Provinsi Bali. Kita akan berbincang dengan beliau tentang pengalaman beliau di dunia seni dan masa lalu, ya, maksudnya sudah lewat dan yang akan ke depan seperti apa nanti. Kita akan wawancarai Pak Ketut Mukependet. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Ketut. Om Swastiastu. Kenapa kata sih kena sehat ya? Cik, sehat. Sudah mendekati new normal. Dan tambah semangat ya untuk berkreativitas seni ya, Pak Ketut ya. Ya, selamat Pak Ketut atas penghargaan Adi Sewaka Nugraha ya dari Pemerintah Provinsi Bali. Mungkin bisa diceritakan dulu penghargaan ini semacam apa ya, Pak Ketut? Pengabdian sudah sekian tahun atau seperti apa nih dari pemerintah? Itu kan tim penilai yang jelas dia kan sudah berkreativitas di bidang seni dari sejak tingkat sekolah menengah, apa namanya, SMSR. Gitu. SMSR ya. Di SMSR yang mendalami seni lukis tradisional Bali. Kemudian melanjut di perguruan tinggi S1 di Udayana, naik kebetulan sama Pak Suharnyo, yang mengambil bidang studi keramik gitu. Kemudian secara non formal yang juga dapatkan ilmu bagaimana membuat patung itu dari keturunan dari ayah. Gitu. Dan kebetulan lingkungan yang membentuk Nyo Kuning itu kan memang senternya patung binatang gitu. Makanya ada istilah center animal wood carving Nyo Kuning gitu. Nyo Kuning ya. Oh. Gitu. Jadi awalnya seni lukis tradisional, kemudian S1-nya keramik ya, kemudian ke patung, seni patung gitu ya. Patung memang dari awal, ya? Sejak masih SMP. Masih SMP sudah dari kecil, sudah jadi pematung ya, Pak. Ya. Patung binatang terutama gitu, dari bahan kayu. Gitu. Nah kemudian berlanjut setelah tahu tentang keramik, tentang lukis tradisi, tentang patung. Mengalir sekarang ke patung-patung batu padas gitu. Oh, patung batu padas. Yang dengan teknik casting gitu. Teknik casting artinya gini, kita melihat patung batu padas itu kan kemarin itu banyak yang dari bahan batu padas asli. Nah, kita melihat dari bongkahan itu banyak yang terbuang gitu. Makanya boleh disebut sebagai recycle gitu. Oh. Daur ulang gitu. Daur ulang ya. Nah, itu yang coba pertama dengan campur semen gitu. Akhirnya juga banyak penggemar gitu. Dan sampai sekarang itu menjadi apa namanya, sebuah industri kreatif yang dikembangkan di Singapadu sampai ke Bulayu gitu. Nah, itu Patut dulu yang mengawali membuat itu atau memang sudah ada sebelnya dari orang lain? Sudah ada, itu dari hasil penelitian di dosen Udayana sudah ada. Oh, Patut yang melakukan itu ya. Nah, kita kembangkan di Nyo Kuning gitu. Banyak patung-patung yang buat sama keroyokan, itu bukan mandiri gitu. Dari teman-teman di Nyo Kuning, terutama patung-patung yang ada kaitnya dengan hiasan di pura-pura itu gitu. Itu sebenarnya. Apa tekniknya namanya, Pak? Casting gitu ya? Casting, dicor ya. Tadi bukan dipahat lagi ya, tapi dipahat. Nah, ini juga ada perkembangannya. Dulu kita karena keilmuan itu kan terus berkembang. Dari awal kita cetak batu padas seperti batu padas gelondongan. Oh, batu padas dulu. Kemudian kita cetak sudah berpola. Kemudian kita cetak yang sudah bermotif gitu. Nah, itu perkembangannya. Gitu. Oh, jadi berkembang dulu bentuknya teknologinya itu. Kotak dulu. Tapi tetap dengan teknik casting gitu. Awalnya kita kan buat batu padas gelondongan, kita bentuk, kita pahat lagi, ukir lagi ya. Terus berkembang, bentuk bakalan aja, terus kemudian berkembang sampai sekarang sudah sampai dengan detailnya sudah bisa. Dengan teknik cetak, dengan cetakan yang dibuat dari fiber, kemudian ada semacam karet di dalamnya itu. Itu sampai detailnya bisa dibuat gitu. Sampai sebegitu ya, Pak. Tapi yang dengan batu gelondongan gitu, Mentiang itu sampai ngayah ke Lombok, di Pura, sampai ke pokoknya pura-pura. Ini kebetulan ada gini juga, ada yang koordinir gitu. Oh iya. Nah, senang juga berkreativitas dengan kaitannya dengan ngayah gitu. Jadi Patut juga sampai sekarang masih juga melakukan itu, artinya membuat patung, memahat patung. Kalau misalnya Bapak, saya panggil Bapak ya. Nggih. Lewat ke Nyo Kuning, kan dari Singkerto itu, sana ada Candi Bentar yang tiang rancang itu bersama teman-teman pematung itu. Candi Bentar
dengan objeknya monkey gitu. Ah, iya iya. Kalau warnanya kuning nanti. Oh, nggih. Itu patut yang buat dengan Itu kawan-kawan. salah satu konsep dengan kawan. Kemudian patung batu padas di setiap angkul-angkul. Nah itu artinya gini, dia mengkonsep patung batu padas itu sesuai dengan skill orang di dalamnya. Kalau dia penari, dia konsep dengan buat penari. Kalau dia penabuh main kendang gitu. Oh. Itu yang sudah ada di lingkarannya kuning gitu. Jadi sampai menekuni dan sudah melakoni cukup dalam juga ya Patut ya dengan Tentang patung itu ya sampai kemudian teknik casting gitu ya. Itu yang cor itu ya, gitu. daur ulang. Nah kalau misalnya sekarang masyarakat yang mana yang lebih banyak diminati katakanlah begitu? Apakah seni patung yang masih kita mengukir dari batu padas asli atau yang sudah teknik dengan fiber itu? Ini sebenarnya pertanyaannya sangat menarik karena terkait dengan ekonomi, nilai jual, jangkauan masyarakat. Sekarang kan masyarakat, terutama masyarakat Bali gitu, dia sudah meminati dan mulai mengkonsumsi atau memiliki sebuah patung gitu untuk hiasan rumahnya. Terutama yang hiasan taman itu. Taman ya. Lebih dia meminati yang coran karena harganya terjangkau gitu. Tapi dari karakter sebenarnya itu hampir mirip. Kalau tidak orang awam itu, orang awam. Kalau orang seperti saya nggak tahu batu itu mana yang mana gitu. Itu bedanya. Gitu. Tapi harganya memang berbeda ya. Beda, jauh beda. Kalau yang lebih murah yang coran. Kenapa lebih murah Patut? Apakah karena memang dia dibuat dari bahan yang sudah didaur ulang atau? Karena kan dari segi teknik, kemudian karena kan tadi yang katakan teknik cor itu ada 3. Apalagi dengan casting teknik cor yang sudah sampai detailnya itu, ketika dibuka itu kan tinggal menghaluskan dikit-dikit saja. Gitu. Karena sudah mengarah ke mass product gitu. Dia bisa bikin patung tualen gitu misalnya dengan coran yang seperti itu bisa satu hari bisa ngecor 10 gitu. Kalau mahal kan enggak gitu. Itu beda. Jadi mass production itu otomatis harganya mungkin lebih terjangkau gitu ya. Dan Patut melihat apakah ini kemudian mengakibatkan orang-orang Bali lebih memilih atau ketika mereka membangun rumahnya sudah karena harganya lebih murah, udah mereka beli patung itu. Itu yang hubungannya ke sana gitu ya Patut ya. Kemudian dari segi material juga pematung katakanlah yang di Singapadu sampai ke Belayu itu lebih tertarik dia dengan bahan itu karena kalau bahan asli itu kan mengangkat dari jurang atau dari sungai itu kan berat juga, kosnya banyak gitu. Nah itu yang menyebabkan itu. Pertanyaannya mudah betul. Kalau bahan itu kan dibuat dari recycle. Di mana mendapatkan bahan itu? Apakah dari ada memesan khusus? Bahan itu sangat gampang sebenarnya. Sebenarnya dari penggalian batu padas itu kan tetap sisa-sisa ini dah. Itu yang dipakai ya. Itu memang ada yang menyediakan itu dia diintuk, diayak, masukkan kampil, harganya per kampil nanti gitu. Ada pemasoknya gitu. Ada pemasoknya. Gampang jadi bahannya. Dan sekarang mentiang itu sekarang kalau ada pesanan buat relief itu misalnya. Nah ini kadang-kadang ada pesanan untuk bisa relief untuk ini untuk hotel dan bungalow itu ada. Selain batu-batu padas pilah itu. Nah itu kita juga manfaatkan sekarang batu sebut padas taru itu bagus. Karena dari karakternya itu bahannya bisa ada semacam batu-batu kecil itu. Teksturnya beda. Teksturnya beda ya. Nah, gitu. Itu beda. Makanya kita tahu sekarang karakter batu padas taru, sebut padas taru beda. Belayu halus sekali dia. Kemudian batu bulan, silungan agak kasar gitu. Nah itu dapat kita bedakan. Ya. Patut, kalau pertanyaannya kemudian adalah apakah dalam masa pandemi COVID, misalnya kalau kita kaitkan dengan pandemi COVID, apakah katakanlah permintaan atau konsumsi masyarakat Bali terhadap patung, kemudian segala seni yang dari batu padas itu berkurang atau gimana, Patut? Ada pengaruhnya nggak pandemi? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Termasuk lukisan. Dia akan melihat perkembangan seni lukis Ubud juga sangat berpengaruh. Anjlok luar biasa. Patung juga demikian. Tapi sekarang sudah mulai ramai. Nah cuma itulah karena kebutuhan akan
hiasan eksterior terutama patung batu badas itu kan yang diminati oleh domestik dan lokal itu, nah masih stagnan lah gitu dia. Masih stagnan ya. Artinya daripada seni lukis itu kemarin itu memang betul-betul seni lukis yang paling anjlok ya. Paling anjlok. Nah kebetulan pas ini karena ada gagasan dari Pak Rektor dari semenjak Kadis itu kan ada ruang diciptakan untuk pamer-pamer seni lukis Bali itu lumayan sekarang mengangkat. Adalah mulai bangkit gitu. Bangkit ya. Seni lukis. Seni lukis itu ya, seni lukis. Berarti Pak Tur seni lukis masih melakoni seni patung semua ya. Masih, tapi tidak boleh sombong. Tapi memang saya lakoni itu. Tapi berarti kalau saya tangkap dari tadi, berarti Pak Tur kan tidak hanya tradisional belajar dari tradisi, tapi juga mengembangkan ya Pak Tur ya. Termasuk juga seni patung tadi dengan teknik fiber dan segala macam itu ya. Ke depan ada pengembangan lagi nggak kayak Pak Tur yang bisa dilakukan untuk karakternya tetap tradisi Bali, tapi dia sudah mengadopsi menggunakan teknologi. Apa katakanlah hal-hal yang baru. Kalau dari saya pribadi itu kan kiranya tidak mungkin saya mengembangkan lagi gitu. Kasihlah orang lain, tapi saya tetap akan melakukan. Saya kerjanya kan sesuai dengan, kalau saya ingin membuat keramik juga saya buat keramik, beli tanah gitu. Karena namanya juga seniman buat itu ya. Seniman itu biasanya berdasarkan panggilan hati gitu ya. Kadang-kadang juga ditemukan hal yang baru, kreativitas itu juga dari dari kreativitas ya. Tidak menutup kemungkinan misalnya kalau ada tamu misalnya atau domestik ingin membuat sesuatu, ya terpaksa kita buat karena kita butuh uang juga kan. Tidak bekerja untuk seni gitu. Ya. Tidak munafik lah katakan gitu ya, seni untuk seni ya, tapi juga memang bagian dari kehidupan ya Pak Tur. Oke, tadi penghargaan sudah diberikan. Itu sebenarnya penghargaan yang diberikan karena Pak Tur sudah cukup lama gitu ya untuk bergelut di bidang seni dan mengabdi katakanlah begitu ya di bidang seni ini. Karena ini judulnya kan pengabdian atas pengabdi seni. Nah, saya juga kurang tahu ini mungkin kan tim ada sudah pilihan khusus ya. Memberikan nilai seperti itu. Nah kebetulan saya memang sejak awal itu memang rasa mengabdi itu, apalagi ketika saya misalnya yang saya lakoni ngayah ngoda juga sering ngayah ngoda, kemudian ngodaan sesunan itu Pak Tur. Ya, tapi ngiring berandal sama cokordol gitu. Ya, kemudian merade gitu. Pokoknya yang terkait dengan kegiatan seni terkait hubungannya dengan ngayah itu ya sudah yang lakukan dari sejak tingkat sekolah menengah. Sudah sejak muda mungkin. Bahkan mungkin dari kecil juga sudah tekun di bidang seni sampai sekarang. Dari orang tua aja. Nah terkait dengan penghargaan, apakah yang sudah pantas atau tidak itu kan memang itu memang yang di atas sudah mengatur gitu. Yang terima saja dan merasa tidak percaya diri gitu. Sebenarnya tidak percaya diri ya. Merasa belum melakukan yang cukup gitu ya Pak Tur ya. Itu artinya ke depan akan melakukan hal yang lebih pasti banyak lagi ya. Karena saya punya ide gini. Selain nanti jadi seorang pegiat seni, tapi ini boleh aja boleh dia. Yang sekarang sedang mulai membuat semacam tempat koleksi kecil dan studio gitu, ingin mengembangkan ingin membuat suatu seperti museum gitu atau kolektor gitu ya macam. Tapi enggak juga, tapi museum kan memang sudah ada, itu dari warisan orang tua. Oh sudah ada ya. Kebetulan dia ngelola di sana bareng sama kakak dan adik-adik. Museum Bennett itu. Oh Pak Tur ya. Itu kita kelola bersama, itu khusus yang mengkoleksi karya orang tua dan karya-karya yang ada dipilih oleh orang tua yang masuk dan adik ada juga gitu. Iya. Nah itu cita-cita ke depan ya ingin mengembangkan itu juga tetap gitu. Kalau dengan pewarisan katakanlah kemampuan seni mungkin tidak hanya kepada keluarga tapi kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di ISI juga sudah patut dilakukan juga ya. Sudah. Udah generasi makanya sudah. Kan sangat mendorong mahasiswa itu kalau ingin mengembangkan diri dan melakukan sebuah terobosan. Nah karena di museum dia terbuka untuk melakukan sebuah penelitian, kajian gitu ya. Tempat
apa pameran gitu Pameran, misalnya. oh di pameran juga bisa ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Tut atas waktunya. Sudah 15 menit ini kita di Bali Post Talk dan memang mengobrolkan tentang seni ini selalu menarik ya Pak Tut ya. Dan kita patut apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Tut Muka Pendet ini dengan mengabdi sudah cukup lama di bidang seni, kemudian juga mengembangkan hal-hal baru ya. Tetap dengan tradisi Bali, akarnya itu tidak bisa tetap dipertahankan ya, tidak hilang, tapi dengan juga mengadopsi cara-cara yang bisa lebih modern gitu ya. Ini luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Tut, dan demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa.